Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Ajijah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7 dengan NIM 0104 2201 Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Strategi Dakwah dan Komunikasi di era 4.0 dengan dosen pengampu Bapak Rohendi M. Ikom. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa itu era 4.0 dan bagaimana ciri-ciri serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial sehari-hari. Nah, jadi era 4.0 ini yaitu fase perkembangan teknologi yang ditandai dengan fusi teknologi yang menggamburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Jadi ini bukan sekadar teknologi baru, tetapi cara teknologi tersebut berintegrasi terhadap masyarakat bahkan ke tubuh manusia. Nah, ciri-cirinya ada seperti Internet of Things, terus Big Data, kecerdasan buatan, automasi, dan komunikasi instan, yaitu komunikasi yang informasinya itu cepat, real time gitu. Terus pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, interaksi sosial, jadi yang awalnya bertatap muka berubah menjadi real time. Terus pekerjaan itu sekarang kita bisa kerja remote dari mana saja. Terus tantangannya itu munculnya hoax yang menyebar secara cepat. Terus cyberbullying juga, dan itu saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pola komunikasi dan interaksi sosial di era 4.0 dan apa pengaruhnya terhadap pola interaksi dakwah sosial di era ini? Jadi pola komunikasinya itu bergeser dari yang awalnya satu ke banyak, sekarang jadi banyak ke banyak yang didominasi oleh platform digital seperti media sosial ataupun aplikasi pesan, dan kecepatannya itu instan, jadi komunikasinya terjadi secara real time dan dapat menyebar dalam hitungan detik. Terus interaksi hybrid, jadi batasannya itu batasan antara interaksi fisik dan virtual semakin kabur, contohnya live streaming secara fisik. Dan apa sih pengaruhnya terhadap pola strategi dakwah Islam? Yang jelas perluasan audiens, jadi dimana dai bisa berdakwah di Indonesia dan audiensnya atau jangkauannya itu bisa ke luar negeri. Terus tantangannya itu sendiri lebih ke penyebaran hoax dan Islamfobia, karena semakin informasi itu semakin cepat, hoax pun atau informasi palsu itu pun akan semakin cepat juga diterima oleh audiens. Apalagi dai juga harus proaktif dalam penyebaran informasi Islam yang akurat untuk melawan narasi negatif. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana analisis audiens dapat mudah terukur pada era 4.0 daripada era audio klasik. Nah, kenapa di era 4.0 ini jauh lebih mudah daripada era audio video klasik seperti TV, radio? Nah, karena di era 4.0 ini ada data digital yang terperinci, yaitu big data. Sedangkan di era klasik itu untuk mengumpulkan data dari itunya itu harus menggunakan survei dan biayanya mahal. Terus di era 4.0 ini kita bisa menggunakan data matrix. Nah, jadi dai itu dapat mengetahui di titik mana nih audiensnya kehilangan minat pada videonya dan memungkinkan optimasi konten yang sangat tepat sasaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana melakukan strategi dakwah di platform media sosial. Contohnya di platform TikTok.
Kenapa TikTok? Karena di platform TikTok itu mengutamakan video yang pendek, berulang-ulang, terus bisa menggunakan tagar FYP. Nah, strategi di TikTok yang pertama, konten atau format konten. Nah, di format kontennya itu kita harus menggunakan videonya itu harus singkat, isinya itu harus to the point, singkat, dan menggunakan hooks. Jadi hooks itu di 3 detik pertama kita harus menggunakan tanda tanya gitu di awal kalimat itu agar menarik perhatian audiens. Terus juga visualnya. Nah, di konten kita juga harus menggunakan visual yang bagus gitu. Misal di konten kita menggunakan subtitle yang jelas, atau efeknya juga jangan aneh-aneh gitu, tapi harus menarik gitu. Dan selanjutnya itu mengikuti tren. Jadi kita bisa mengikuti tren yang di TikTok agar jangkauan audiens kita juga cepat gitu. Misal yang lagi booming di TikTok itu tentang perceraian. Nah, kita juga bisa menggunakan konten atau isi konten kita, isi dakwah kita itu salah satunya menggunakan isu itu, perceraian. Terus selanjutnya jadi interaksi langsung dengan audiens. Jadi kita bisa melakukan live streaming di TikTok agar kita juga bisa berinteraksi dengan audiens kita, kayak menjawab pertanyaan audiens, terus menyelesaikan masalah yang terjadi pada audiens kita. Terus juga gunakan fitur stitch. Jadi fitur stitch ini atau duet ini, video kita bisa diduetkan gitu atau di stitch sama orang lain agar semisal kita ada salah kata atau mungkin salah kata atau konten kita tuh agak terlalu sensitif atau apa gitu. Nah, orang lain bisa nge-stitch video kita agar konten kita juga lebih banyak yang nonton gitu. Terus kita juga bisa berinteraksi atau mengoreksi konten kita. Terus personality juga penting dalam video konten atau strategi di TikTok ini, karena di TikTok itu kan orang-orangnya santai. Jadi di TikTok kita sebagai dai juga jangan terlalu formal, jadi bawa santai, karena platform TikTok itu kan santai gitu orang-orangnya, di banyak Gen Z atau milenial, jadi begitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan relevansi retorika Aristoteles dalam strategi persuasi di media sosial pada aspek etos, patos, dan logos, dan berikan contohnya. Oke, yang pertama ada etos yang artinya kredibilitas pembicara. Nah, pembicara juga harus memiliki kualitas moral, karakter, dan kredibilitas yang baik agar pembicara bisa meyakinkan audiens bahwa kita tuh dapat didengarkan gitu. Terus relevansinya ke medsos, jadi audiens itu cenderung mengikuti orang yang mereka percayai. Nah, contohnya itu seperti dakwah di Instagram. Jadi dai itu secara rutin memposting sertifikat atau ijazah yang bisa diakui agar dai ini menunjukkan otoritas. Selain itu kita juga harus konsisten gitu, dai juga harus konsisten dalam mengupload story atau post pribadinya menunjukkan karakter yang goodwill, yaitu agar memperkuat etos. Nah, patos itu sendiri yaitu emosi. Jadi daya tarik emosional membangkitkan emosi audiens.
dari sukacita, takut, marah, kasihan untuk meyakinkan mereka. Nah, relevansi di medsos, jadi emosi itu pendorong utama untuk share, like, dan komen. Nah, contohnya itu dakwah di YouTube. Kita bisa membuat video pendek yang menceritakan tentang kisah nyata seseorang hijrah. Nah, di video konten kita harus memasukkan musik atau latar yang menyentuh agar audiens itu merasakan emosional dari video konten kita. Nah, ini juga bisa menarik empati dari audiens kita dan mendorong audiens kita untuk bertindak berbuat baik atau bertaubat. Terus logos itu logika dan bukti. Nah, kenapa harus logos? Karena logos itu daya tariknya itu kan logika. Jadi dalam berdakwah juga kita harus menggunakan logika atau referensi yang jelas gitu untuk melawan hoax atau memberikan informasi yang benar. Nah, contohnya seperti dakwah di podcast. Jadi kita podcast yang bahas tentang misal asal usul alam semesta, dan kita juga bisa menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan konten kita. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan atau tidak sesuai dengan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.